could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kurang keras mana suaranya, shalom. Jangan semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Malam hari ini berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Berikan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan kita terlalu baik dalam hidup kita, amin. Satukan hati kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu kalau kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Penuh ucapan syukur Tuhan karena kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi Tuhan ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Biar Engkau bertahta di dalam setiap pujian-pujian kami dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mana suaranya buat Tuhan kita katakan soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. 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 Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Mari sekali lagi bersama-sama katakan segala puji syukur, hey, hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Bersama-sama angkat suaramu katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yuk sama-sama. Soraklah. Haleluya. Mana suaranya? Soraklah,
haleluya, haleluya. Soraklah, yes, soraklah, haleluya. Lebih lagi katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Once again say, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Yang masih ingin memuji Tuhan, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas. Katakan, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau bagiku. Sama-sama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari, Yes, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sungguh Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Yuk jemaat Tuhan katakan, dari hari lebih lagi buat Tuhan kita. Berkat-Mu turun. Yes. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Amin. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama katakan, once again. Jemaat Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari, Tangan-Mu, tangan-Mu, hey, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu
Sebelum duduk tos kanan kirimu katakan Tuhan kita dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu saudara. Kita masuki hadirat Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, hanya inginkan kehadirannya. Kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saat terintah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah cobaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari setiap umat yang mengasihi Dia sama-sama katakan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati
pada hati kami Tuhan. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Katakan, saat indah bersamamu, itu yang Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of light, blowing into my heart. How I need Your presence, Lord. How I need You, Lord. Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer, Lord. Draw me closer. Spirit of light, flowing into my heart. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of light, flowing into my heart. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of light, flowing into my heart. Let this be a cry from my heart, pouring out sacrifice of praise. Amen. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to You. Let this be the most that I can give.
sembah, 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 sembah. Hallelujah. Inginkan dia, inginkan dia. Sembah, sembah. How I need you, Lord. Dengan hatimu sembah. Dengan How I pikiranmu need sembah. you, Lord. Sembah, sembah. Shamanana mahuna Oh, makana yang batakana kami labasi. inginkan. Shamana makuna makana mayasa. Yana makana bala bala Tiada bala bala yang basa. lain seperti Oh, ini kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami memuja, kami menyembah, kami mengakui Engkaulah satu-satunya Allah kami. Nama hula kanana basendere beke dan bataka. Tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Tidak ada Allah lain yang daripada kami selain Engkau. Ramaha kanana nama sondoro lobokuna lalamayase. Tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, tempat kami berlindung, tempat kami bersembunyi, tempat kami berlari hanya dalam hadirat-Mu. Ya nama sendiri beke nama rarabatono lolobose la hanna kana rarabata le enama lama ya sendiri bikin rarabasu. Yesus ditinggikan, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you
terus sembahyang, berseru panggil namanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. katakan Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, Yang teduhkan badai, kami percaya yang mustahil pun terjadi. karena kuasa-Mu Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Yang membelah laut, Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. karena kuasa-Mu yang pegang Ya Tuhan, yang buka jalan bagiku. katakan Engkau pembuat mukjizat. Sejati. Mari jemaat saja katakan yang membelah. Yang pegang, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat. Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya naikkan lagu ini ya, saya itu mengimajinasikan, saya membayangkan waktu orang Israel itu berhadapan dengan Laut Teberau. Di mana di depan dia lihat laut yang sangat luas, sepanjang mata memandang itu cuma air saja. Di sisi yang lain waktu dia noleh ke belakang, orang Israel noleh ke belakang, yang dilihat pasukan Firaun yang hendak membunuh. Seolah-olah terjepit. Maju kagak bisa, mundur ada musuh mengancam. Tapi Alkitab berkata, Tuhan sanggup membelah yang namanya Laut Teberau, saudara. Dia bukan cuma buka jalan, dia buat jalan, saudara. Jadi kalau Anda nyanyi itu, bayangkan, hari ini mungkin kondisimu dalam kondisi terjepit. Tapi ingat, Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau laut saja bisa dibelah, apalagi masalah kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Miliki iman, Tuhan aku percaya, Engkau Tuhan yang sanggup buka jalan, bahkan buat jalan dalam kehidupan. Amin. Amin. Yuk sama-sama angkat kedua tanganmu. Naikkan pujian ini dengan keyakinan imanmu. Yang membelah laut, Yang teduhkan badai,
Amin, amin. Yang mustahil pun terjadi Karena kuasa Yes. yang berganti, Ya Tuhan. yang bekerja bagiku. Ya Kau pembuat mujizat Sejati yang membelah laut. yang terbuka badai, Ya Tuhan, yang mustahil pun terjadi. karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Yang bekerja bagiku. Amin, amin. Tuhan Mujizat sejati. Yes. Yang membelah laut. yang terbuka badai, Yang mustahil pun terjadi. karena kuasa-Mu Yang pegang hidupku. yang bekerja bagiku. Oh, Kau membuat, Mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Sejati. Oh, Kau membuat Mujizat sejati. Yuk ambil waktu 1-2 menit berdoa. Berdoa saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepakat malam ini kami berdoa Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan dalam keadilan-Mu Tuhan, penghakiman itu akan dimulai di dalam rumah Tuhan. Berdoa Tuhan, kami sepakat apa yang hilang dari hidup kami, yang dicuri oleh si jahat maupun oleh rekayasa licik manusia, dalam nama Yesus kembali sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Bahkan 7 kali lipat yang hilang balik dalam nama Yesus. Bahwa apa yang ditabur itu pasti yang dituai Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur. Dan kalau pada saat malam hari ini kami ada di bait-Mu yang kudus, kami sadar bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Berikan kepada setiap kami hati yang lapar dan haus akan firman. Roh hikmat, wahyu dan pengertian ada untuk kami kenal Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu datangnya dari Tuhan untuk menguatkan, menasihati, menegur, memberkati hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu yuk untuk semua yang melayani kita ya. Yuk silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom semua. Shalom semua. Iya. Ya, hari-hari terakhir sebelum masuk bulan 8 ya, saudara ya. Seringkali Tuhan itu kalau nolong kita itu, seringkali apa? Pertolongannya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Apa? Pas. Nah, pasnya ini kadang-kadang bikin apa?
Saya percaya Bapak Ibu pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Seolah-olah rasanya wis gak mampu gitu ya. Tapi akhirnya apa? Ya Tuhan mampukan itu, saudara. Kita semua dididik, ya, kita semua dilatih. Anda dilatih dalam kehidupan, saya juga dilatih dalam kehidupan. Dan kalau kita terus latihan konsisten, maka makin lama filosofi latihan dari yang lemah jadi apa? Kuat. Jadi dari yang tidak bisa jadi bisa. Dari yang Anda tidak mampu jadi mampu, saudara. Itu latihan. Olehnya setiap kita dilatih masing-masing. Ada yang dilatih masalah keuangan. Kemarin saya datang di salah satu cas, memang saya tidak ngomong kalau mau datang, tiba-tiba datang aja. Begitu saya perhatikan, masalahnya kok masalah duit rata-rata, saudara. Ada yang dilatih masalah hubungan. Ada yang dilatih juga masalah kesehatan. Ada yang dilatih semuanya. Hubungan iya, kesehatan iya, duit juga iya, saudara. Apapun bentuk latihan itu, tujuannya bukan untuk menghancurkan kita. Tujuannya untuk apa? Membuat kita makin kuat, saudara. Nah, bersyukur malam hari ini, nah salah seorang pelatih kita hadirkan di tengah-tengah kita, ngasih firman, saudara ya. Itu kan kayak instruktur, ngasih petunjuk bagaimana bersikap, bagaimana contoh kehidupan. Ya, Pak Moses hadir di tengah-tengah kita. Yuk kita kasih sambutan dan tepuk tangan. Monggo dipersilakan, Pak. Shalom saudara. Kok lemes ya saudara? Shalom. Semangat tak saudara? Tunggu sebentar ya saudara. Saya ada urusan sama main musik. Ya saudara, mari kita buka Yesaya 54 ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Haleluya. Sudah baca saudara semua? Yesaya 54 ayat yang ke-10. Saudara. Ayo kita baca sama-sama. Jangan cepat-cepat. Saya bagi menjadi 2 bagian. Oke? Kalau saya bilang stop, stop. Ayo kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Stop sampai situ. Saudara yang kasih Tuhan, Anda pernah lihat atau saudara coba bayangkan kalau Gunung Semeru itu jalan-jalan ke Surabaya. Anda bisa bayangkan kacaunya saudara keadaan semua, betul kan? Jadi begini, bagian pertama ini mau menerangkan demikian. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang tetap kokoh. Gunung dan bukit itu mewakili sesuatu yang tidak akan bisa dan tidak akan pernah pindah. Tapi ternyata pun selama apapun di dunia ini, tidak ada yang tetap kokoh. Semuanya bisa berubah. Setuju saudara? Betul kan saudara? Jadi tidak ada. Tidak ada yang merasa engkau kuat. Oh enggak ada. Setiap kita ini saudara, semuanya itu fana. Fana itu berarti ada limit waktunya.
Kalau Anda merasa kuat, usahamu cukup kuat, sadari saudara, itu bisa goncang. Haleluya. Kau merasa mampu, engkau merasa pandai, ada limit waktunya. Kalau saya pakai istilah saudara, sampai kapan? Betul enggak? Semua sehat di sini? Sehat? Sampai kapan? Betul enggak saudara? Oh, enggak ada. Mau bilang negara aja. Negara yang paling kuat, katakan, sebutkan negara yang paling kuat ekonominya yang tidak pernah goncang. Ada? Tidak ada. Betul kan? Dengar ya saudara, apapun yang ada di dunia ini semuanya bisa goncang. Bahkan juga engkau berkata rumah tangga yang harmonis saja, yang rukun, suami istri, orang tua anak juga bisa goncang. Betul enggak saudara? Oh bisa loh. Enggak ada yang sifatnya kekal di sini, yang kuat. Yang ada adalah sampai kapan. Suami engkau mencintai istri? Loh, halo suami. Suami. Cinta istri enggak? Bener? Cintamu bisa goncang loh. Ayo gak ngakoni dah. Istri, kau mencintai suamimu? Halo? Oh, aduh. Bisa goncang. Haleluya. Saudara mengasihi gereja saudara? Anda mau setia dengan gereja saudara? Iso goncang loh. Loh, sungkan. Sungkan Pak Herman dah. Oh bisa. Haleluya. Kesetiaan saudara yang teguh, yang kokoh pun, loyalitas saudara yang luar biasa dengan pengorbanan Anda, kau tunjukkan dengan pengorbanan dan kesungguhan, itu pun bisa goncang. Amin. Betul nggak saudara? Oleh karena itu, rasa bingung kalau dolari munda. Rasa kaget, semuanya bisa apa? Berubah. Betul kan saudara? Haleluya. Tapi bersyukur pada malam hari ini, firman Tuhan ini baru separuh. Yesaya 54 ini ayat 10 baru separuh. Separuhnya berkata apa? Sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetapi amin. Dan haleluya saudara. Malam hari ini Tuhan perintahkan saya untuk menyampaikan tentang kasih setianya. Haleluya. Suamimu, cinta istrimu bisa berubah. Tapi kasih setia untuk keluargamu tidak pernah berubah. Omset perusahaanmu bisa berubah. Dulunya baik bisa drastis tiba-tiba hancur lebur. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari tempat usaha saudara. Ladangmu yang subur bisa berubah jadi kering. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas ladang-ladang Anda. Amin saudara. Saya mau terangkan tentang kasih setia Tuhan tidak beranjak. Saya minum dulu supaya tahu. Saudara tahu, Anda lihat batasnya air ini? Betul? Tahu ya? Kasih setia Tuhan tidak beranjak itu artinya ini loh. Tetap sama, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Amin. Jadi saat omsetmu banyak, bukan berarti kasih setia Tuhan itu full. Enggak, tetap apa? Udah ini. Waktu omsetmu turun, bukan berarti lalu kering. Enggak. Tetap apa saudara? Sama. Bahkan kondisi hati saudara juga demikian.
Saat engkau bisa merasakan dalam hadirat Tuhan, atau engkau hidup dekat sekali dengan Tuhan, bukan berarti kasih setia Tuhan itu padamu, itu lalu penuh begitu satu botol. Tidak, tetap posisinya. Amin. Anda di sini, waduh, nek pelayan altar ini bekabe ya. Ya kan? Nek jemaat gitu, waduh. Apa meneh sing gak iso bahasa roh, ya kan? Waduh. Iso me angkat tangan tok. Waduh nang isor. Saudara ndak. Kasih setia Tuhan tetap apa? Sama. Amin. Kau pandang anakmu mungkin ada yang rajin sekolah minggu. Wah, iku kasih setia Tuhan, Pak. Emang betul loh, Pak. Karena rajin berdoa, rajin sekolah minggu, nilainya api-api. Wah, kasih setia Tuhan itu di sini. Wah, anakku sing siji, wah belinge padu, gak gelem sekolah minggu, ndablek, bolosan, ya kan? Guru dilawan. Lalu Anda pikir, wah ini kasih setia Tuhan ini ndek sama ini. Saudara, enggak. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Dan perjanjian damaiku tidak pernah berubah. Bahkan ini. Ya saudara. Ada orang yang hidup benar. Tapi ada orang yang mungkin masih hidup dalam dosa. Anda harus terima pemahaman ini. Jangan kau pikir engkau yang sudah hidup benar, lalu kasih setia Tuhan itu lebih besar atau lebih banyak daripada orang yang sedang berbuat dosa. Camkan ini. Haleluya. Kasih setia Tuhan tetap sama. Oh, lalu Anda pikir, kok enak Pak? Bukan begitu. Oh, tenang. Tenang saudara. Haleluya. Saudara tahu, semua pasti hafal Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 tahu? Mau dibuka atau hafal? Hafal toh? Ayo 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anaknya yang tunggal supaya percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang, amin saudara. Ini janji Tuhan untuk saudara. Tuh, ya apa sih? Janji Tuhan untuk saudara, amin. Amin. Ayat ini berkata, firman Tuhan ini berkata, berarti setiap kita ini dijanjikan hidup yang kekal. Hidup kekal itu di mana? Di surga. Berarti setiap kita di sini, ya, pasti masuk surga. Amin. Karena ayat ini, tapi dengar. Karena tadi saya dibilang instruktur saat ini, maka saya seperti instruktur sekarang. Haleluya. Saya beritahu pada Anda harus sadari, Yohanes 3 ayat 16 ini, itu adalah janji Tuhan, janji keselamatan untuk kita yang percaya kepada Dia. Semua percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, amin, maka saudara pasti masuk surga. Tapi dengar, ayat ini Anda bisa nikmati kalau Anda sudah mati. Loh, kaget. Loh ya, ayat ini Anda nikmati, Anda bisa hidup kekal kalau Anda sudah, Anda masih hidup atau mati? Hah? Masih hidup kan? Berarti kalau Anda yang hidup ini, haleluya, Anda juga harus baca ayat yang ke-36. Ayo, yang merasa masih hidup. Ayo, baca ayat 36. Tolong buka. Haleluya. Baca pelan-pelan sing mantep. Oke? Baca saudara, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh. Tetapi tidak taat kepada anak, akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada. Nah, berarti saudara, bagi saudara yang masih hidup, Tuhan berkata kasih setia Allah tetap pada Anda. Amin.
tidak pernah berubah, walaupun engkau berbuat dosa, tidak pernah berubah. Tapi ingat, kasih setia itu bukan hanya tentang keselamatan, tapi juga tentang murka Tuhan. Anak yang dikasihi akan diganjar oleh Allah. Anda anak Allah, kalau Anda salah, Anda akan dihajar. Kalau Anda tidak mengerti, maka Tuhan akan mengajari saudara, mendidik saudara dengan keras. Tadi sudah dikatakan, yang tadinya engkau tidak tahu, engkau harus apa? Tahu. Mungkin rotan supaya Anda tuh bisa mengerti begitu. Haleluya. Dan Anda harus tahu, itulah kasih setia. Tidak pernah berubah untuk siapapun di sini. Haleluya. Pasti ada murka Tuhan. Wah. Saya bicara tentang kasih setia Tuhan ini. Saudara tahu firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat ini luar biasa. Tetapi seperti ada tertulis, apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, apa? Semua disediakan Allah. Untuk siapa? Saudara mengasihi Tuhan? Dengar ya, untuk orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan telah siapkan saudara. Kebaikan, keberuntungan, haleluya, kemujuran, bahkan berkat yang tidak pernah engkau duga. Kau tidak pernah minta aja Tuhan bisa berikan. Baik itu bentuknya maupun jumlahnya. Amin. Juga waktunya, engkau pun tidak pernah duga, tiba-tiba engkau apa? Menerima. Allah yang kau sembah, tahu kalau engkau mengasihi dia. Dan bagi orang yang mengasihi dia, Tuhan akan bertindak, memberikan berkat yang tak terduga. Dari sumber yang tak terduga juga. Waktunya pun engkau tidak pernah menduga, tiba-tiba engkau apa? Menerima. Haleluya. Yang percaya katakan, oh haleluya, tapi juga termasuk murka yang tak terduga. Loh kok gak amin? Model murkanya bagaimana Anda tidak tahu. Mau penyakit apa Anda tidak tahu. Mau ngamar di rumah sakit apa Anda tidak tahu. Mau model celaka bagaimana Anda tidak tahu. Di mana engkau celaka engkau tidak tahu. Sing foto lendi awakmu ya ora ngerti. Muka Anda jadi berubah gini. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, Anda harus mengerti ini. Saudara percaya apa yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan memang mau memberkati saudara, Tuhan pasti menepati janjinya. Yeskiel pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Yeskiel 12 ayat yang ke-28. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan, apa yang kufirmankan akan, demikianlah firman Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Ada kata tidak ditunda-tunda, berarti itu saudara Tuhan telah tetapkan tanggalnya. Setuju? Betul kan? Ada kata tunda berarti ada waktu yang sudah ditetapkan. Benar nggak? Kalau belum ada waktu yang ditetapkan, maka tidak ada istilah tunda. Kalau firman Tuhan berkata pada Anda, haleluya, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan tidak akan tunda-tunda, berarti Tuhan telah tetapkan tanggalnya. Amin saudara? Tanggalnya engkau mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Tanggalnya engkau mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Tanggalnya keluargamu mendapatkan apa? Jamahan. Meskipun dunia ini bergoncang, semuanya hancur saudara. Tapi janji Tuhan sungguh tidak akan ditunda-tunda. Semuanya akan digenapi. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi dengar ya, ayat ini konteksnya bukan itu loh. Ayat ini
Haleluya. Konteksnya, Yeskiel memberitahu atau saudara menasihati bangsa Israel, hei, kalau engkau tuh tidak bertobat, ada murka Tuhan yang sudah ditetapkan bagimu. Ngerti saudara? Dan apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Konteks ayat ini tentang murka yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka coba baca ayat yang di atasnya. Ayat 27. Coba baca ayat 27. Coba baca, oke? Baca sama-sama apa saudara? Stop. Hai anak manusia. Stop di situ. Semua anak manusia di sini. Lihat sebelahmu, anak yang menungso apa ora? Oh ini penting. Anda harus camkan hal ini, saudara. Kecuali Anda jin, enggak tahu. Betul kan saudara? Anda manusia kan? Anda dilahirkan oleh manusia. Toh? Maka berarti ayat ini jelas ditujukan untuk Anda. Dan namanya manusia itu berarti general, tidak pandang bulu. Baik saya yang pendeta maupun saudara yang jemaat. Amin. Haleluya. Semua manusia kan? Saya manusia, Anda apa? Manusia. Baik pemain musik juga manusia? Manusia juga. Operator manusia? Manusia. Sing syuting manusia? Manusia juga. Berarti firman ini untuk Anda. Setiap kita dengarkan ini. Baca terus. Lihatlah kaum Israel berkata penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih. Nubuatan yang diucapkan waktunya masih. Mereka pikir, janji murka itu masih lama. Buktinya ini. Israel tetap aman, tentram. Bangsa Israel mengambil nabi-nabi yang palsu bagi mereka. Yang menyampaikan nubuatan palsu yang menyenangkan telinga mereka. Kami tetap diberkati. Ladang-ladang kami tetap subur. Semuanya berlimpah-limpah. Tapi Yeskiel berbicara pada mereka. Akan datang murka Tuhan. Mereka pikir masih lama. Dan saudara, setelah itu apa yang terjadi? Babel masuk. Habis semua. Bahkan bait Allah pun dihancurkan. Saudara dengar, itu juga kasih setia Tuhan. Tuhan senang tinggal bersama dengan umatnya. Amin. Tuhan itu senang dekat dengan saudara. Sampai pada waktu Salomo itu membuat bait Allah. Selesai bait Allah, api itu turun, tanda Allah berkenan untuk tinggal di tengah umatnya. Amin. Tapi Tuhan berkata pada Salomo, kalau engkau hidup benar, aku akan memberkati engkau. Bahkan aku akan mengokohkan kerajaanmu turun-temurun. Tapi kalau engkau tidak mempertahankan kekudusan di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Aku akan mencabut engkau dari tanah ini. Dan rumah ini akan kuhancurkan. Terjadi enggak? Jadi kalau Israel sampai hari ini tetap berperang, itulah gara-gara Salomo. Kakean bojo. Anda lihat. Anda tegas. Tuhan itu tegas. Amin. Haleluya. Tapi Anda lihat, kasih setia Tuhan itu tetap sama. Walaupun engkau dapatkan murka, saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Coba saudara baca dari Yesaya 54 tadi ayat 10, sekarang coba baca ayat yang ke-8. Coba baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah apa? Mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Memang Tuhan murka dengan luar biasa. Amin saudara? Dengan rasa sakit yang luar biasa. Bait Allah dihancurkan, rumah-rumah dihancurkan, bahkan mungkin banyak orang Israel yang dibantai. Orang tua melihat anak-anaknya dibantai atau anak-anak melihat orang tuanya dibantai oleh orang-orang Babel. Bahkan mereka kehilangan tanahnya. Mereka harus pergi kemana saudara?
Babel, dibuang ke Babel. Saudara, tapi ingat, kasih setia Tuhan itu tetap ada. Amin. Kalaupun Tuhan itu murka pada saudara dan saya, engkau tidak akan hancur oleh murka Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti siapkan pemulihan untuk Anda. Dan Alkitab mencatat, saudara, meskipun Tuhan menghukum mereka pergi ke tanah Babel, tapi Tuhan juga sudah merencanakan untuk membawa mereka kembali kemana? Israel kembali. Amin, saudara. Tapi Yeremia 29 ayat 10 mengatakan setelah 70 apa? 70 tahun. Lama atau sebentar? Halo? Lama atau sebentar? Waduh, itu disik enom sik gagah. 70 tahun berarti wis tremor, saudara. Anda tahu nggak ini intinya? Memang Tuhan berikan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mengampuni saudara. Haleluya. Kalau Tuhan murka sama saudara, Tuhan tidak akan menghancurkan saudara. Tuhan akan membangkitkan kembali. Tapi lihat angka 70 ini, cukup lama. Angka 70 tahun itu adalah melambangkan satu perubahan. Dulu engkau kuat, sekarang engkau jadi apa? Lemah. Dulu kau ganteng, ayu, saya ini welek, kayak wood. Betul enggak? Perubahan yang luar biasa. Haleluya, saudara. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah apa? Berubah. Amin. Haleluya, saudara. Nggak usah dibuka ya supaya cepat ya. Matius 7 ayat 22-23, hari-hari terakhir. Banyak orang yang akan berseru apa? Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Betul kan, saudara? Tapi ayat 23 mengatakan apa? Ya. Aku tidak, Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara, hanyalah engkau pembuat apa? Kejahatan. Saudara, orang yang berbuat jahat bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa. Tapi dengarkan, semua perbuatan Tuhan yang kau lakukan untuk jemaat Tuhan dan jemaat Tuhan mungkin itu mendapatkan dampak yang baik dari pelayanan saudara, tapi itu bukan legalitas untuk pelanggaran saudara. Anda harus tangkap ini. Enggak. Haleluya. Enggak. Selama Anda masih hidup di sini, maka murka Allah tetap apa? Ada. Amin, saudara. Dan hari-hari terakhir itu bukan bicara hari kiamat. Tapi itu hari-hari tentang hidup saudara. Hari-hari masing-masing Anda menjelang Anda take off. Anda tahu? Menjelang Anda berakhir di dunia ini. Anda, saudara, perhatikan di sini. Amin. Kalau saya katakan, kalau Anda berhasil mati, ya puji Tuhan, Anda masuk apa? Nah, masalahnya selama Anda belum mati, saya mau tanya, meskipun Anda cuman sudah koma begitu, tapi jantungnya masih bunyi, saya mau tanya, masih manusia enggak? Manusia enggak? Manusia. Kecuali lurus, itu manusia? Bukan, apa? Mayat. Jadi selama saudara, meskipun engkau dengan alat bantu, Anda masih manusia enggak? Masih manusia. Amin. Haleluya. Saudara paham tentang kasih setia Tuhan? Haleluya. Mari saat ini, bagian yang terakhir. Saya tidak bicara tentang itu, saudara. Saya cuma untuk mengingatkan kita, kasih setia Tuhan itu bagaimana supaya kita semua tahu wujudnya. Amin. Haleluya. Tapi kita kembali saat ini, saudara, tentang satu keadaan. Dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita juga bisa merasakan kasih setia Tuhan itu tidak ada. Saat engkau menghadapi satu pergumulan yang hebat, Anda hidup benar, Anda hidup sungguh-sungguh, Anda selalu minta tuntunan Tuhan, amin. Tapi engkau yang hidup taat pun, sungguh-sungguh pun, Tuhan bukan murka sama Anda.
Tapi setiap kita juga bisa merasakan kasih setia Tuhan itu tidak ada. Nah, malam hari ini Tuhan mau bicara pada Anda, kalau Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan engkau melihat keadaanmu itu, sepertinya engkau merasa Tuhan tidak memberikan kasih setianya lagi kepadamu. Dulu Tuhan berikan aku limpah kasih setia, sekarang sepertinya tidak ada. Saudara dan kasih Tuhan, ada dua peristiwa. Saya kasih contoh dua peristiwa aja di Alkitab. Ya. Kita buka Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17. Haleluya. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menuntun mereka dengan tiang awan, tiang api. Amen. Jadi orang Israel bukan berjalan semaunya saja. Dia dituntun oleh Tuhan. Amen. Berarti arahnya, rutenya itu benar. Saudara percaya dituntun oleh Tuhan? Angkat tangan saudara, Anda percaya? Tapi terkadang tuntunan Tuhan dalam hidup saudara seperti orang Israel dibawa ke tempat yang tandus. Di saat mereka sudah kehausan, dibawa ke daerah Rafidim yang semuanya itu saudara secara konturnya saudara, itu semua adalah batu karang. Bagi saudara yang pernah ikut trip ke Holy Land lalu ke Mesir, lalu mau ke Gunung Sinai, Anda pasti pergi ke Santa Catherine. Kalau dari Mesir pergi ke Santa Catherine pasti melewati ini. Anda bisa lihat, yang pernah merasakan, Anda lihat semuanya itu gunung batu. Dan saudara tahu, saya ada tanya berulang kali kalau saya pergi ke sana itu, ya saya sedikit tanya yang ilmiah, apa betul ini kontrol? Memang, sampai kalau daerah itu turun hujan, tempat itu pasti banjir. Kenapa saudara? Karena tidak bisa meresap air, semuanya batu karang. Kalau sudah banjir itu bisa tinggi, bisa 2 meter loh. Saya 2 kali pernah ke sana itu, tidak bisa lewat situ, jadi harus muter pinggirnya Laut Merah itu saudara. Jauh sekali. Karena apa? Tempat itu banjir, karena memang tidak bisa meresap. Tuhan menuntun umat Israel ke tempat itu. Mereka punya kebutuhan, tidak bisa terpenuhi. Haleluya. Dan coba baca saat ini saudara. Haleluya. Coba baca saudara. Ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat ke-6. 1, 2, 3. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Amin. Mungkin malam hari ini engkau yang hadir, ada di dalam hati saudara berkata, Tuhan masih ada enggak? Kasih setia Tuhan masih ada enggak? Kondisi yang demikian Tuhan kan tahu. Kondisi ekonomi dunia tidak baik. Tapi kenapa Tuhan sepertinya tidak memberikan jalan keluar? Sepertinya semuanya itu adalah gunung batu semua. Keras, tidak mungkin kebutuhanku itu bisa ada di tempat itu di situasi yang demikian. Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan di sini. Peristiwa ini menunjukkan saudara, walaupun di gunung batu yang tidak mungkin ada airnya, Tuhan sanggup mengeluarkan air dari sana. Amin saudara. Haleluya. Ada keluarga yang bilang begini, aduh Pak, wes gak bisa Pak, suamiku tuh gak bisa berubah. Wes watos kayak watu, saudara. Ada kan begitu? Waduh, watos Pak. Lalu bagaimana? Saya bilang, saya sampaikan tentang hal ini. Oh, gunung batu yang keras begitu, justru Tuhan mengeluarkan solusi. Dari mana? Dari gunung batu itu. Engkau mau merasakan kasih setia dalam keluargamu? Ya dalam suamimu, amin. Dari suamimu, bukan suami orang lain. Haleluya. Berarti engkau harus tetap dalam pernikahan saudara. Di situ akan muncul kasih setia. Amin. Saudara saat ini, bagaimana keadaan saudara? Bagaimana usaha saudara?
Kau seperti menghadapi jalan buntu, semuanya terasa keras, semua upaya sepertinya tidak mungkin bisa selesai. Engkau tidak bisa hidup saat ini, karena kau menghadapi semuanya gunung batu. Tuhan berkata pada Anda, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak, tidak pernah berubah. Justru di tempat Anda berdiri saat ini, di tempat Anda hidup, di tengah-tengah keluarga saudara, yang kau merasa sukar dan sulit, di tempat usaha Anda, di tempat Anda bekerja, percayalah di situ ada kasih setia Tuhan. Amin saudara, nggak usah bingung resign dari perusahaan saudara. Karena Tuhan berkata di tempat itu akan keluar air yang kau butuhkan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, peristiwa yang kedua. Yehezkiel pasal yang ke-37. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yehezkiel. Haleluya. Yehezkiel pasal yang ke-37. Ayo kita baca. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan apa? Rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Saudara lihat di sini. Sekarang Yehezkiel, bukan kemauan dia, tapi Tuhan membawa dia. Kemana saudara? Kuburan massal, sebuah lembah di mana situ kuburan tentara Israel yang mati, yang kalah sama Babel, dibuang dalam lembah itu, dan mereka semua sudah tinggal tulang belulang saja. Kering, sama sekali kering, jadi sudah rontok semua. Haleluya. Siapa yang di sini mau ikut, ayo ada trip, ya jalan-jalan kemana? Kuburan Kembang Kuning, ada? Saya rasa enggak ada. Anda tahu enggak di sini? Kadang Tuhan saudara membawa saudara dalam sebuah kondisi, suatu tempat yang engkau tidak mau berada di sana. Dalam satu situasi yang sepertinya semuanya itu tidak ada artinya semua. Semuanya mati dan tidak mungkin ada kehidupan lagi di sana. Kering. Rumah tangga itu sepertinya kering. Lihat suami, lihat istri kayak mayat hidup aja. Kering semua. Usaha Anda rasanya semua omset menurun, semuanya mati. Pelanggan Anda semua lari, semuanya sangat berubah. Malam hari ini Tuhan tanya sama saudara. Saudara percaya kasih setia Tuhan ada pada saudara? Amin. Saat ini apa yang kau pandang kering dan semuanya tidak ada kehidupan lagi di sana dan tidak mungkin bangkit kembali. Coba ayat 3. Ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang... Saudara, Anda percaya? Saat ini Tuhan sama lihat Anda dan Tuhan bertanya pada Anda, apa yang kau pandang kering saat ini? Semuanya mati dan tidak ada artinya. Kau percaya enggak Tuhan mampu menghidupkan itu kembali? Ayat 10. Ayat 10, Anda lihat. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan apa? Nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka apa? Hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu apa? Tentara yang sangat besar. Demikianlah Tuhan akan membuat pada Anda. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun engkau lihat tampaknya tidak ada. Tapi justru di tempat yang kering, hanya tinggal tulang belulang, tidak mungkin lagi disatukan. Tidak mungkin bisa tumbuh kehidupan di sana. Kasih setia Tuhan tetap ada di sana. Kau melihat seperti gunung batu yang keras dan tidak mungkin bisa keluar solusi yang kau butuhkan. Kasih setia Tuhan tetap muncul di sana. Haleluya saudara. Ayat terakhir. Buka Ratapan 3. Ratapan 3. Haleluya.
Saudara percayalah, malam hari ini Tuhan memberikan saudara sebuah konfirmasi, sebuah bukti bahwa kasih setia Tuhan atas Anda tetap ada. Kau mau buktinya apa? Tuhan berikan sebuah tanda alam dalam hidup Anda. Anda lihat, kalau tanda alam ini masih ada, berarti kasih setia Tuhan itu ada. Walaupun sekarang sepertinya engkau berhadapan dengan tulang belulang, kering. Engkau berada di tempat yang bukan namanya kehidupan, tapi itu kuburan. Perusahaanmu kayak kuburan. Haleluya. Tapi kalau tanda alam ini muncul, berarti Tuhan akan membangkitkan kembali. Akan keluar air dari gunung batu itu. Kita baca yuk, ayat 21. Ya, ratapan 3. Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan apa? Berharap. Amin. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Amin. Haleluya. Kalau besok hari Anda masih menikmati pagi hari. Amin. Walaupun malam ini Anda mungkin tidak bisa tidur karena kesesakan saudara. Walaupun malam ini kau lewati dengan rasa kesesakan dan berat sekali untuk kau melewati malam ini. Haleluya. Tapi kalau besok pagi engkau masih menikmati matahari pagi. Amin. Berarti selalu ada kasih setia Tuhan dalam hidup saudara. Berarti Tuhan berkata pada Anda, apapun yang rasanya engkau berdiri di tempat yang sepertinya kasih setia Tuhan itu sama sekali tidak ada. Engkau bekerja di tempat yang sama sekali tidak ada kasih setia Tuhan di sana. Amin saudara. Kalau besok pagi melek, jangan lihat handphone. Begitu melek mata, sadari puji Tuhan. Berarti aku akan menikmati kasih setia Tuhan hari ini. Amin. Haleluya saudara. Mari bangkit berdiri. Saya ingin saudara nyanyikan pujian ini saudara. Oh haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya berhak. Sampai detik ini, sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara, Mazmur 37 ayat 6 berkata, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu itu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Saudara, kadang pertolongan Tuhan seperti begitu. Seperti engkau melewati sebuah malam yang gelap, kau tidak bisa melihat apa-apa. Coba Anda bayangkan kalau ini semua mati lampu, sama sekali tidak ada sumber cahaya, lalu engkau tidak ada jam, engkau tidak bisa melihat waktu. Ya saudara, Anda bisa bayangkan, Anda bisa kira-kira enggak kapan matahari terbit? Anda tidak tahu kan? Kalau Anda enggak bisa tidur, lebih lagi. Betul kan? Saya pernah satu pelayanan berada di pedalaman Kalimantan, saudara. Di hulu daripada sungai Barito. Karena perjalanan 3 hari 2 malam, saya 12 jam sudah dengan yang perahu, maka saya bermalam di hutan, benar-benar di hutan. Saya bukan omong-omong, kalau Anda bisa cek,
di YouTube saya, Moses Lampung, Anda bisa scroll ke bawah. Saya tidur di hutan di sana. Saudara, Anda lihat di sini. Pada malam itu, dan kebetulan saudara, kuku saya itu lepas. Karena saya pada waktu naik gitu, tempat pelayanan itu, saya kepleset saudara, dan kuku saya itu terlepas. Anda bisa bayangkan saya tidak bawa ponsan, tidak bawa mevinal. Jadi malam itu sudah pekat begitu, peteng dedek gitu, aku cokot-cokot. Waduh, belum lagi bunyi macam-macam toh. Bunyi macam-macam. Ada jauh tuh, udah tahu ini bukan hutan terawas ya saudara, Kalimantan bener. Macam-macam, bunyi krosak di mana-mana keliling. Rasanya nunggu pagi itu lama sekali, apalagi ada rasa sakit, benar enggak? Tapi saudara lihat, pagi muncul enggak? Pagi muncul enggak? Begitu muncul rona gitu padang, lego ya. Haleluya saudara. Begitu siang besok saya naik perahu lagi, udah meskipun masih ada perjuangan berat, yang penting awan, gitu ya saudara. Berarti sebentar lagi saya ke sana, kaki saya tak obati, kan gitu. Saudara kasih Tuhan, percayalah, walaupun peteng dedek, kasih setia Tuhan tetap ada. Amin. Walaupun kau merasa kesakitan, percayalah ada tangan yang tidak pernah kau lihat. Tangan itu tetap memegang hidup Anda. Engkau tetap aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam. Mari angkat kedua tanganmu. Kalau sampai hari ini kau hidup, sampai detik ini, haleluya, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di hati. Mungkin yang kau lihat adalah kegelapan. Tidak ada orang yang melihat engkau, tidak ada orang yang peduli dengan keadaanmu. Dulu engkau merasakan kasih setia Tuhan karena banyak orang yang peduli pada engkau, menolong engkau. Dulu engkau merasakan kasih setia Tuhan karena meskipun begitu lama, tapi Tuhan buka jalan. Tapi sekarang, sepertinya semua tertutup. Tidak ada solusi sama sekali. Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kau merasakan kegelapan yang sangat pekat dalam hidup saudara. Kau merasa sendiri. Haleluya. Tuhan akan memunculkan kebenaran itu. Seperti terang. Mungkin sepertinya saat engkau berdoa, orang lain mengatakan percuma engkau berdoa. Engkau berpuasa, engkau katakan itu percuma. Saudara, percayalah, terang itu akan muncul. Apa yang kau taburkan, engkau akan tuai.
kehidupanmu yang benar, engkau akan rasakan dampaknya itu. Seperti terang yang akan muncul dari kegelapan. Haleluya. Mungkin selama ini engkau belum mendapatkan hakmu. Sepertinya sia-sia saja, tidak ada penghargaan. Orang tidak bisa melihat prestasimu, perbuatanmu, pengorbananmu. Tapi Tuhan berkata, Tuhan akan memunculkan hakmu seperti siang hari. Percayalah sungguh. Tuhan melihat engkau. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan Satu-satunya. Kami percaya sampai detik ini. Amin. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan Oh, satu-satunya. pengharapan. Sekali lagi katakan sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya. Ya Tuhan. Satu-satunya Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Oh, dan ku tahu betapa janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari Ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. makasih Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Yes. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya firman-Mu, karena itu adalah pribadi-Mu sendiri. Engkau tidak pernah berdusta. Engkau selalu menepati setiap janji dari firman-Mu. Bahkan langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Makasih untuk firman ini, dan biarlah kami bukan cuma mendengar, tapi kami mau alami firman ini dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami juga diberi kesempatan untuk beri yang terbaik, mari Tuhan bicara pada kami berapa yang harus kami beri, biar itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk jadi berkat sama-sama kita berkata, amin, 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 amin.
di setiap langkahku. Bersyukur padamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Selalu besar bagiku. Amin, amin. Setiap langkahku, ku memuji-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk setiap umat Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam revival worship night pada saat malam hari ini. Apapun yang kami lakukan, apapun menjadi tugas kepercayaan yang Tuhan berikan, kami lakukan dalam kesetiaan. Kami percaya tidak pernah sia-sia. Tuhan, Engkau mengembalikan berlipat kali ganda setiap bentuk persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan, apapun bentuknya, baik ucapan syukur untuk program gereja, untuk persepuluhan mereka. Engkau yang menerima, Engkau yang melipat gandakan, mengubah setiap taburan menjadi tuaian yang besar, sehingga janji Tuhan tergenapi. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua kami hidup berkelimpahan, lebih dari cukup. Dan kami tahu apapun yang kami ucapkan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara tumpang tangan di atas kepalamu. Sama-sama kita berkata dalam nama Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kami tahu ada berkat besar dalam setiap ibadah kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berasal dari Bapa Sorgawi. Dan nikmati berkat ini di dalam putranya yaitu Yesus. Dan biarlah berkat ini ada dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dan biarlah dengan berkat-berkat ini tubuh kita sehat. Keluarga kita ada dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Beruntung kita jadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita bertumbuh. Keluarga besar kita diselamatkan, kaya di bumi, kaya di sorga. Dan semua kita yang sudah terima berkat ini, mari sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Tuhan memberkati setiap kita.